Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada trader falas yang kelihatannya kok profit terus, sementara sebagian besar lainnya malah terus-terusan rugi? Jawabannya itu bukan hoki atau punya jurus rahasia loh. Kuncinya ada di kerangka kerja strategis. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar habis kerangka kerja itu. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari fakta yang mungkin agak pahit ya. Data itu nunjukin kalau sekitar 90% trader retail itu kehilangan uangnya di pasar. Angka ini emang kedengerannya serem, tapi justru dengan kita sadar akan hal ini jadi langkah pertama supaya kita nggak jadi bagian dari statistik itu. Jadi pertanyaannya kan simpel banget, gimana caranya kita bisa nyebrang dan gabung sama 10% yang berhasil itu? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng. Caranya adalah dengan mengubah total pendekatan Anda, dari yang tadinya cuma spekulasi untung-untungan, jadi sebuah bisnis yang punya struktur. Bagian pertama ini, dan mungkin yang paling penting, adalah soal perubahan pola pikir. Ataukah Anda melihat pasar falas itu kayak kasino buat pasang taruhan, atau sebuah arena pertempuran yang strategis? Nah, di sini nih bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada mentalitas kasino, berharap pada keberuntungan, tebak-tebakan, pokoknya feeling aja. Di sisi lain ada mentalitas profesional yang ngelihat pasar itu kayak medan perang data. Trader pro itu nggak nyari hoki, mereka nyari keunggulan statistik lewat analisis yang disiplin. Sekarang kalau kita sepakat pasar itu medan pertempuran, senjatanya apa aja? Seorang trader profesional itu nggak akan pernah masuk pasar dengan tangan kosong. Setidaknya, ada 3 pilar senjata utama yang mereka kuasai. Yang pertama itu analisis fundamental. Anggap aja ini adalah cara kita ngejawab pertanyaan, mengapa sebuah mata uang itu harusnya bergerak naik atau turun? Analisis ini tuh kayak jadi detektif ekonomi. Kita lihat kesehatan ekonomi sebuah negara buat nentuin nilai jangka panjang mata uangnya. Ini gambaran besarnya. Biar lebih kebayang, coba deh lihat tabel ini. Contohnya gini, kalau bank sentral sebuah negara naikin suku bunga, itu kan bikin investor asing tertarik buat nyimpen duit di sana. Hasilnya, duit asing masuk dan mata uang negara itu jadi menguat. Atau misalnya data PDB-nya tumbuh kenceng, itu nunjukin ekonominya sehat. Jelas, positif juga buat mata uangnya. Setiap data ini tuh kayak kepingan puzzle fundamental. Lanjut ke senjata kedua, analisis teknikal. Kalau fundamental tadi soal mengapa, nah teknikal ini soal kapan. Kapan waktu yang paling pas buat kita masuk atau keluar pasar? Analisis ini dasarnya keyakinan bahwa semua informasi yang ada tuh udah tercermin di grafik harga. Jadi trader pakai pola-pola di grafik buat nentuin timing yang paling optimal. Dan pilar ketiga yang sering banget diremehin adalah analisis sentimen. Ini tugasnya buat ngukur suasana hati para pelaku pasar secara kolektif. Lagi pada dominan takut atau serakah nih. Profesional tuh tahu banget, peluang terbaik itu seringkali muncul justru saat kita berani ngelawan sentimen ekstrim dari mayoritas. Tadi kita udah bahas soal cara menyerang, yaitu analisis kita. Sekarang kita bahas bagian yang paling krusial dari strategi apapun, pertahanan. Ini adalah soal manajemen risiko, dan inilah yang bakal bikin Anda bisa terus bertahan di dalam permainan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Prioritas utama seorang trader pro itu bukan ngejar untung selangit, tapi gimana caranya melindungi modal yang mereka punya. Bertahan hidup di pasar itu adalah fondasi dari profitabilitas. Kalau modal Anda habis, ya permainannya selesai. Dan ini dia aturan paling sakral dalam pertahanan. Aturan 1%. Simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Profesional itu tidak akan pernah merisikokan lebih dari 1-2% dari total modal mereka di satu kali trading. Ini jaring pengaman Anda, yang mastiin kalaupun Anda lagi apes dan rugi beruntun, Anda tidak langsung bangkrut. Cara pakainya gampang kok. Pertama, tentuin dulu berapa resiko maksimal Anda dalam nominal uang. Misalnya, 1% dari total akun. Kedua, tentukan di harga berapa Anda akan pasang stop loss. Ketiga, tinggal hitung deh ukuran posisinya berdasarkan 2 angka tadi. Dengan begini, potensi kerugian Anda di setiap trading itu selalu terkontrol dan konsisten. Nah, ini nyambung banget sama yang namanya leverage. Seperti yang bisa Anda lihat, leverage tinggi itu memungkinkan kita ngontrol posisi besar dengan modal yang kecil. Tapi ini tuh kayak pedang bermata dua. Secepat dia bisa memperbesar keuntungan, secepat itu juga dia bisa memperbesar kerugian. Profesional pakai leverage dengan super hati-hati, bukan buat berjudi. Oke, analisis udah jago, manajemen risiko udah ketat. Tapi kalau Anda nggak bisa ngendaliin isi kepala Anda sendiri, Anda bakal tetap gagal. Yuk kita masuk ke aspek psikologis. Disinilah pertempuran yang sesungguhnya terjadi.
Ada jebakan emosional kayak FOMO, Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan kereta, yang bikin kita ngejar-ngejar harga. Ada juga revenge trading, habis rugi langsung panas pengen balas dendam ke pasar. Itu resep pasti buat makin rugi. Disiplin profesional itu artinya kita sabar nunggu momen yang pas, sesuai rencana, dan patuh sama rencana itu, nggak peduli godaannya apa. Disiplin itu bukan bakat dari lahir loh, tapi sebuah keahlian yang harus dilatih. Dan alat paling penting buat ngelatihnya adalah jurnal trading. Dengan nyatat setiap trading, alasannya apa, perasaannya gimana, Anda bisa jadi analis buat diri Anda sendiri. Anda bisa nemuin pola-pola kesalahan dan memperbaikinya secara objektif. Sekarang kita coba satuin semuanya. Gimana sih caranya para profesional itu ngebangun sebuah sistem yang bisa diandalkan, bisa diulang, dan yang paling penting, beneran berfungsi? Aturan utamanya cuma satu, jangan pernah pakai sebuah strategi dengan uang beneran sebelum strategi itu terbukti berhasil. Perlakukan trading itu kayak penelitian ilmiah. Setiap strategi itu cuma hipotesis yang wajib diuji secara ketat. Pengujiannya ada 2 tahap. Pertama, backtesting. Kita uji strategi kita di data masa lalu, buat lihat apakah secara statistik strateginya masuk akal. Kedua, forward testing atau sering disebut paper trading. Kita terapkan strateginya di pasar live tapi pakai akun demo. Nah, tahap kedua ini bukan cuma nguji strategi, tapi juga nguji mental kita di bawah tekanan pasar yang sesungguhnya. Kesuksesan yang konsisten itu lahir dari rutinitas. Para profesional itu ngikutin siklus harian yang sama. Persiapan sebelum pasar buka untuk bikin rencana trading, eksekusi yang disiplin selama jam trading, dan terakhir tinjauan setelah pasar tutup untuk belajar dan evaluasi. Rutinitas inilah yang ngilangin keputusan-keputusan impulsif. Jadi, inilah inti dari semuanya. Sukses dalam trading itu bukan soal dapat lotre atau satu kali menang besar yang mengubah hidup. Sukses itu adalah soal membangun sistem bata demi bata, lewat sebuah proses yang jelas dan teruji. Ini adalah hasil gabungan dari ratusan keputusan kecil yang benar yang dilakukan berulang-ulang. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat Anda melihat pasar, apakah Anda menghadapinya dengan disiplin, strategi, dan manajemen risiko layaknya seorang pebisnis? Atau Anda cuma lempar koin dan berharap yang terbaik? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan takdir trading Anda.